Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fillah dimanapun berada, jamaah Masjid Nur dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kain. Kenapa yang dekat salah? Mimbarnya kegedean, ustadznya kekecilan. Kalau mau ustadz jangan panggil kecil, ustadznya kurang gede. Ketika datang ustadznya pendek, jangan bingal, ustadznya bogel, bukan bogel tapi apa? Kurang tinggi. Gak bakalan sakit hati. Sementara dalam Al-Quran, wala tuqabbi, jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Panggilan dengan panggilan yang baik. Makanya suami dan istri apa dalam Al-Quran? Ittausun nisa bil ma'ruf. Komunikasikan suami istri dengan baik. Insya Allah kalau landasannya Al-Quran, tidak akan lagi yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga. Betul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi kembali, di mana pada kesempatan yang mulia ini melalui kegiatan kita Safari Ramadan Al-Fakir, di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi dengan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurud Dakwah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh kaum bapak dan ibu yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan puasa kita puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Ingat, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang. Berapa banyak yang hari ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, akan tetapi mereka tidak berkumpul bersama kita di sini, betul? Coba lihat, tengok kiri kanan kita, tetangga kita, masih ada yang asik scroll Instagramnya, scroll main handphonenya, betul? Tapi kita alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang Allah anugerahkan untuk kita. Pada kesempatan hari ini kita bisa berduduk simpuh sujud menghadap Allah dengan melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, amin ya robbal. Apalagi dipandu dengan Bilal yang sangat super power, suaranya luar biasa. Imam aja sampai kalah, betul nggak? Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, tambah apa? Istrinya, rezekinya tambah rezeki, insya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang teramat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang pertama nikmat kesehatan. Ketika kita yang mendefinisikan bagaimana kesehatan itu, nikmatnya kita sakit, nikmatnya kita sehat, bagaimana gigi kita ketika kita melewati sakit terlebih dahulu, betul? Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana ini badan sehat kalau seandainya tidak melewati sakit terlebih dahulu. Maka oleh karena itu ketika Allah berikan, anugerahkan kepada kita kesehatan, ucapkan alhamdulillah. Termasuk hari ini yang dimana kemarin kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah apa dalam doa kita. Bahkan sebelum Ramadan ini tiba, jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabdakan dan ajarkan dalam hadisnya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. 2 bulan yang lalu kita meminta kepada Allah, berikanlah keberkahan di bulan Ramadan, bulan Rajab juga bulan Sya'ban. Maka ketika kita memasuki di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kalau seandainya kita melewatkan dengan begitu saja tanpa menikmati bagaimana indahnya Ramadan, indahnya tarawih berjamaah, bahkan tidak sedikit yang 23 rakaat cukup 10 menit, betul?
Tapi ya Allah, di Nurul Dakwah nikmat sekali hadirin. Bilalnya juga suaranya mantap. Begitupun juga suara speakernya juga luar biasa, jamaahnya pun juga luar biasa. Saking dengan luar biasanya, sendalnya pun juga di luar. Kalau jamaah Nurul Dakwah biasa, betul? Luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Kalau jamaah Nurul Dakwah luar biasa. Ini udah malam keempat, kita keliling, maksudnya Al-Fakir, keliling kemana-mana, ngimam di sono, ngimam di sini, paling rapi ternyata Nurul Dakwah. Alhamdulillah. Saking dengan rapihnya tadi dengar kotak amal pertama, nggak tahu karena pertama itu tarawih atau enggak, betul? Sampai jemaah kami udah hampir bubar tuh. Ternyata isbatnya bahwa malam pertama tarawih udah itu hujan turun, betul? Kesini hujan nggak? Sini hujan nggak? Kalau saya enggak, di dalam masjid, betul nggak? Kesini hujan nggak? Kesini hujan nggak? Tadi hujan katanya, mana sih? Di luar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyikapi ketika kemarin isbat dari pemerintah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Sumu li ru'yatil hilal wa uftiru li ru'yatihi. Puasa kalian semua sampai isbat itu terlihat, sampai isbat itu ada kesimpulan, sampai hilal itu terlihat. Hilalnya nggak tahu kemana itu pergi, sampai dicari sama semua orang. Ini terawih apa kagak, sampai yang mau berangkat dari rumah ada yang jadi apa ada yang enggak, ada yang cuma nyampein lambaikan tangan doang. Hujan kagak, betul? Hujan, balik lagi, akhirnya scroll lagi handphonenya, lanjutin lagi WA-nya. Terawih kagak? Bukan di sini bu, bukan di sono. Jamaah di sono, tapi jamaah di sono pindahan dari sini. Masya Allah. Jadi pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan gegabah masalah ibadah bu. Jangan sampai punya kesimpulan ini menteri agama gimana sih. Jangan sampai punya kesimpulan demikian, karena Rasulullah mengingatkan jauh-jauh hari, puasalah kalian sumu li ru'yatil hilal, sampai melihat hilal datang kelihatan. Wa uftiru li ru'yatihi, dan bukalah kamu puasa dengan melihat pun juga yang sama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kementerian Agama tidak gegabah bahwa malam ini dilaksanakan tarawih, berarti besoknya puasa. Kita ikutin apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Makanya dalam hadis ini Rasulullah sejauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, ingat hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anugerahkan waktu luang kepada kita dalam sehari semalam 24 jam. Berapa menit, berapa detik, berapa jam kita berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran? Bu, Pak, tidak ada lagi alasan bagi kita saat ini tidak bisa membaca Al-Quran. Apalagi yang akan menjadi alasan bagi kita semua? Oh, ustadznya nggak ada, bohong. Di sini guru-guru kita banyak tahsinul Quran lit tajwid, tajwidnya diperjelas. Kurang dengan guru kita ngundang dari luar, betul? Taklimnya ada taklimnya? Ada taklimnya di sini? Ada, hadir kagak? Kagak, gitu. Ampun deh, disediain taklim. Kalau ada yang gratis, kenapa milih yang bayar? Masuk kokas bayar kagak? Jujur, masuk kokas bayar apa kagak? Cukup 50.000? Tidak. Paling tidak makan di sana berapa? 250.000 berdua, betul nggak? Betul nggak? Masuk masjid, mana DKM? Ada. Pak DKM, barangkali pernah di sini jamaah satu persatu masuk ke sini bayar harus masukin kotak amal, tidak? Tidak. Yang punya silakan masukin, yang tidak punya tolong ya ingetin maksudnya gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang kedua, nikmat waktu luang.
Allah kasih kesempatan untuk kita umur sampai detik ini, ada yang 20 tahun, ada yang 25, 27, 30, bahkan sampai 50 tahun. Coba kalkulasikan dari pagi sampai menit ini, sampai malam ini, banyak mafsadat atau banyak manfaat, banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau dengan handphone. Semuanya punya handphone. Nih, sekarang punya handphone, Bu. Dulu, Bu, punya handphone? Sering buka handphone atau sering baca, sering buka Al-Quran? Jujur, sering buka handphone atau buka Al-Quran? Bangun tidur, apa dulu yang dipegang? Apa dulu yang dipegang? Bu, bangun tidur apa dulu yang dipegang? Hand. Padahal dulu kita nggak pegang handphone, betul? Ini ada anak-anak kita nih, ada generasi penerus kita. Kalau seandainya ini, saya seneng banget banyak anak-anak TPA di sini. Gak jauh bagaimana masjid yang tidak ada anak-anaknya. Artinya anak-anak dan putra-putri kita dikenalkan bagaimana di masjid. Handphonenya, kurangin scroll handphonenya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak setiap hari one day one ayat. Berapa? Satu hari satu ayat. Minimal kita faham bagaimana isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Sengaja tadi Al-Fakir baca di rakaat pertama ayat-ayat yang populer tentang kehidupan dan kehidupan manusia. Yang pertama tentang Allah jadikan pemimpin seluruh manusia di muka bumi ini. Ayatnya tadi ada yang hafal? Ada yang hafal, saya kasih bocah. Ada yang hafal ayat pertama yang saya tadi baca? Bu-ibu ada? 50.000 nih, lumayan buat sahur. Ada nggak? Tuh. Kalau Ustaz jangan jawab. Ini jamaah aja. Anak-anak ada yang baca, ada yang hafal. Rakaat pertama tadi dari tarawih 50.000. Saya naikin 100.000. Ada yang? Nggak ada. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dilahirkan ke muka bumi ini adalah pada dasarnya pemimpin rumah tangga. Bagaimana membawa rumah tangganya baik atau tidak, dibawa ibadah atau tidak, betul? Siapa? Kita semua, terutama kepala keluarga adalah seorang suami. Bagaimana wakil daripada pemimpin keluarganya, seorang istri. Ketika kita diperintahkan oleh suami harus turut terhadap perintah suami. Idza amaro atau atska, apabila diperintah oleh suami turut dan hormat terhadap perintahnya, itu adalah tandanya wanita solehah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Dakwah menjadi wanita solehah yang di belakang. Amin ya rabbal alamin. Bahkan wanita itu menjadikan dambaan surga, bahkan mendapatkan tiket VIP selama 4 hal dilakukan. Pertama, puasa di bulan Ramadan penuh, sholat 5 waktu tak ketinggalan, kemudian hormat terhadap suami, dan yang terakhir memelihara terhadap dirinya. Ketika suami berangkat ke kantor, suami bilang, "Mama jangan keluar rumah, diam di rumah. Mama jangan masukin orang ke rumah. Ini mah udah keluyuran aja di Taman Tangkuban Perahu sambil mie ayam Pak Ade tuh. Ustaz lewat biasa dicuekin aja. Ya Allah, giliran beginian aja pura-pura Ustaz giliran makan diam baik Pak." Siapa itu kira-kira? Bukan jamaah di sini, Bu, di sono. Kalau yang di sono pindahan dari Nurul Dakwah. Ustaz lewat kagak ditanya, mentang-mentang lagi makan tuh, lagi makan mie ayam di Taman Tangkuban Perahu. Ada yang begitu? Kalau nggak ada, ya Allah kebangetan itu Ustaz lewat. Pura-pura kagak kenal, mentang-mentang lagi makan. Padahal mie ayam berapa sih? Ustaz juga bisa kok beli mie ayam. Tapi ya Allah kalau lagi makan rasanya kagak kenal sama kita. Allah karim. Ustaznya itu setahun sekali ketemunya, kata dia. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini mendapatkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan ketika
kita tiba di bulan Ramadan ini, manfaatkan bulan Ramadan ini yang penuh dengan ampunan Allah. 10 hari pertama merupakan rahmatun minallah. Kadedeh kalau kata orang Sunda, kadedehnya Allah, kanyaahna Allah diberikan kepada orang yang berpuasa. Kemudian 10 hari tahap kedua, maghfiratun minallah, ampunan yang Allah berikan kepada setiap orang yang melaksanakan amal ibadah puasa. Datanglah keterangan, man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dengan keimanan dan pengharapan ridho daripada Allah, maka jaminannya apa kata Allah? Semua dosa-dosanya diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walau mithlu jabalul bahr, walau dosanya sebuih lautan, sebesar buih lautan diampuni sama Allah kalau kita melaksanakan amal ibadah puasa. Maka oleh karena itu minta kepada Allah di hari pertama ini, di 10 hari pertama yang merupakan rahmatun minallah, minta kepada Allah di malam hari. Ajak suami kita, bangunin bu, bangunin. Ustadz bangun mah iya, matiin alarm doang. Habis matiin alarm apa? Tidur lagi. Ya Allah, kadang kalau udah bangun tinggal kamar mandi, pipis, habis pipis tidur lagi, jorok amat tuh. Cebok dulu napa? Udah gitu baru tidur lagi. Padahal semestinya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud bu, paling tidak 4 rakaat sebelum sahur bersama suami tercinta. Sholat berjamaah tahajud 4 rakaat, diawali dengan taubat 2 rakaat dulu, tahajud 4 rakaat, kemudian hajat 2 rakaat, tutup dengan witir kalau sebelumnya tidak witir dulu. Tapi kalau witirnya sudah cukup, la witroni fi layalin, tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witirnya sebelum tidur berarti nanti pas bangun tidur gak perlu witir lagi, cukup selesai sholat tahajud, sholat hajat dan langsung doa, minta sama Allah, ya Allah bayarin utang, ya Allah, ya Allah, terus saja minta sama Allah ya. Maka oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah berikan kepada kita, paling tidak kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan untuk kita semua sehingga Allah pertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan pantun karena beliau itu pun tadi pakai pantun. Buah jeruk, buah delima, ditambah buah mangga dan buah duren, itulah nama buah-buahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.